Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di Trik Matematika Messi. Nah, kita bahas lagi yang SNBT 2023 yang keluar asli ujian SNBT 2023 kemarin. Oke, ini nggak tahu ya hari keberapa, ini mungkin hari ketiga ya keluar. Oke, kita baca yuk. Jika Gx plus 1 sama dengan 2x min 1 dan F komposisi Gx plus 1 sama dengan 2x tambah 4, maka nilai F0 nya berapa gitu kan. Nah, yuk kita kerjakan dengan cepat. Oke, modal kita kan hanya soal ini ya, maka yang ditanyakan F0, maka F komposisi Gx plus 1 ini harus 0 gitu. Nah, gimana ya supaya 0? Kita tulis dulu nih, F komposisi Gx plus 1 ini sama dengan berapa? Sama dengan 2x plus 4. Nah, yang ini Gx plus 1 ini harus 0 gitu. Harus jadi F0 gitu. Caranya gimana ya? Supaya di F0. Nah, Gx plus 1 kan udah diketahui ya. Gx plus 1 itu sama dengan 2x min 1. Maka kita ganti aja dulu. Jadi, kita tulis ulang ya. F komposisi Gx plus 1. Nah, ini berarti F. Kita ganti tuh. Berapa? 2x min 1 ya kan? 2x min 1 gitu. Nah, kita usahain jadi 0 berapa ya kira-kira supaya dia hasilnya 0. 2 kali berapa ya ketika dikurangin 1 hasilnya 0 gitu. Nah, cara untuk dapatkan itu gini aja. Jadi ini kita buat 0 sama dengan 2x min 1 gitu kan. Maka satunya pindah ke kiri jadi plus ya, 1 sama dengan 2x. Jadi 1 per 2 sama dengan x. Maka x-nya udah dapat nih, x-nya setengah. X-nya sama dengan setengah. Ini cara satu. Cara dua, supaya nalar gini aja. 2 kali berapa ya supaya ketika dikurang 1 sama dengan 0, 2 kali setengah dong. Itu pasti langsung dapat ya. Adik-adik yang pintar pasti dapat. Tapi kalau memang harus pakai jalan gimana ya? Pakai gini aja. Taruh 0 sama dengan, karena dia mintakan F0. 0 sama dengan 2x dikurang 1. 1 pindah ke kiri sama dengan 2x. Maka langsung ketemu itu. Oke ya. Kalau udah ketemu, sekarang tinggal kita masukin. Gitu. Terus di sini. K, F, yang ditanya F0 kan sama dengan berapa? 2x plus 4. Tuh. K sama dengan 2 dikali berapa? X-nya setengah. Langsung aja substitusi. Plus 4. K 2 kali setengah sama dengan 1 plus 4 sama dengan berapa? 5 F0-nya gitu. Mudah kan teman-teman? Semudah ini. Jawabannya apa? C gitu. Siapa nih yang kemarin yang benar jawabannya 5? Kami sih yakin pasti banyak yang benar. Karena anak-anak yang ujian kemarin juga curhat sama kami sih. Yang ini banyak yang benar. Keren. Yuk kita masuk nomor 2. Nah, ini dia nomor 2-nya. Ini nggak tahu hari keberapa, kayaknya hari kedua. Jumlah dua bilangan adalah 62. Ini jumlahnya ya. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan yang kecil, maka hasilnya adalah 2 dan sisanya 11 gitu. Berapakah selisih goyang kedua bilangan tersebut? Nah, gampang aja, dua bilangan ya kita umpamakan x dan y. X plus y sama dengan berapa? Jumlahnya 62 kan? Nih, udah. Sekarang x jumlah yang apabila bilangan yang besar, kita misalkan x dia kan yang besar tadi x plus y gitu kan. Yang besar dibagi dengan yang kecil, maka hasilnya adalah 2 dan sisanya 11. Berarti x sama dengan 2 dikali y ya kan, ditambah 11 gitu. Boleh nggak begitu? Boleh dong. Nah, supaya dia sama dengan ini kita buat persamaan 1 ya. Supaya sama dengan persamaan kedua, 1 persamaan kedua kita ubah jadi x, 2y-nya pindah ke kiri jadi min ya. Min 2y sama dengan 11 gitu. Ini persamaan kedua. Oke, nah persamaan ke 1 dan 2 seperti biasa kita pakai eliminasi aja. X plus Y sama dengan 6, 2.
Eliminasi atau substitusi Kak? Ya sama aja, eliminasi dulu habis itu disubstitusi gitu. X dikurang 2Y sama dengan 11. Nah, ini kita kurangkan, kita habiskan yang X-nya. Maka ini habis. Oke. Min Y, min jadi plus. Maka Y plus 2Y sama dengan 3Y. Oke, pintar. Oke, 62 dikurang 11 sama dengan berapa? 151. Maka Y sama dengan 51 dibagi 3. Itu dapatnya berapa? 17. Pinter. Oke, Y-nya udah ketemu. Sekarang kita tinggal substitusi nih Y-nya ke persamaan 1. Kita garis di sini supaya seperti biasa supaya muat. Adik-adik yang belum subscribe Kak Misi, subscribe Kak Misi ya. X plus berapa Y-nya? 17 sama dengan 62. Maka X sama dengan 62. 17 pindah ke kanan jadi minus. Oke. X sama dengan 62 dikurang 17 berapa teman-teman? 45. Oke. X sudah ketemu, Y-nya juga udah ketemu. Yang ditanya apa? Selisih. Oke. Kalau selisih berarti 45 dikurang Y-nya 17. X dikurang Y, namanya juga selisih pasti dikurang kan. Hasilnya berapa? 45 dikurang 17 sama dengan 28. Oke. Jawabannya 28 ada nggak? Ada nih C. Dah gitu aja. Mudah ya teman-teman. Yang belum subscribe sekali lagi Kak bilang, kami sih minta please subscribe dong. Ya. Oke, kita masuk nomor 3. Siapa nih yang jawab benar begini yang ini? Beberapa anak bilang sama kami sih salah. Kenapa mereka bingung apabila bilang yang besar dibagi dengan yang kecil, maka hasilnya adalah 2x dibagi Y sama dengan 2, sisanya 11 gitu. Bisa secara begini, cuman lebih cepat yang begini aja gitu ya. Oke, kita masuk nomor 3 yuk. Ini dia nomor 3-nya. Jika P bintang Q sama dengan Q plus P min 2, maka nilai dari 3 bintang lagi nih. Nah, dalam kurungnya 2 double minus 2 bintang lagi 1 adalah gitu kan. Nah, teman-teman gak usah perlu ditanya ini bintang itu apa. Yang penting kalau kami sih lihat ya kemarin juga ada ya model yang begini, yang plus dibuletin sama kali dibuletin gitu kan. Nah, itu sesuaiin aja dengan apa yang mau ditanya gitu. Nah, ini kan P kali lagi P bintang Q, ini kan juga ada 3 bintang gitu kan. Itu sama dengan ini, makanya yang kemarin juga kan begitu. Tinggal disesuaikan aja nanti ini cara mengerjakan yang diminta itu sesuaikan dengan yang sama dengan ini gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, karena ini di dalam kurung, maka yang dikerjakan harus yang di dalam kurung. Oke. Maka P bintang Q kan sama dengan P dalam kurung Q plus P di min 2. Nah, ini kan ada dalam kurung, berarti min 2 ya kan? Dengan 1. Oke, sama dengan P-nya minus 2, Q-nya 1 plus minus 2 dikurang 2 gitu kan. Nah, kita sesuaiin aja. Jadi nggak perlu bingung kalau ada begini gitu ya. Nah, ini dalam kurung dulu min 2 dengan min 2 sama dengan min 4 gitu. Ini kan artinya bukan dikali ya sekalipun dia dalam kurung, karena di sini ada minus, dia dikurang 2, P min 2 gitu. Ini kenapa di dalam kurung? Karena dia minus. Oke, jadi bukan perkalian. Di sini ada yang salah. Kemarin kami jelaskan ini sama anak-anak dan siapa itu katanya salah. Dia pikirnya ini tuh kali. Jadi dia bikin min dengan min, kalau dikalikan jadi plus kan. Jadi buat dia plus gitu. Salah ya, ini minus. Oke ya. Cari dulu ini minus. Oke ya. Oke, berarti 1 minus 4. Ini masih dalam kurung ya. Ini tetap min 2. Nanti dulu dikerjain yang dalam kurung dulu. Oke, sama dengan positif 1 dengan min 3 sama dengan berapa? Min 4 sama dengan min 3. Oke, ini min 2. Nah, ini baru dikali gitu. Min 2 dengan min 3 gitu.
Paham ya maksudnya? Karena yang di dalam kurung yang di belakangnya gitu. Oke, min 2 dengan min 3 dikalikan jadi dapatnya positif 6. Nah, gitu. Nah, ini udah dapat. Tapi dengar dulu ya, yang ini masih yang di dalam kurung loh. Nah, ini dalam kurung hasilnya 6 gitu. Ya, sekarang kita kerjakan yang tiga lagi gitu. Maka P bintang Q 3 dan yang dalam Q-nya 6 gitu ya. Paham ya maksudnya? Sekarang kita masukin nih. Sama dengan P-nya 3, Q-nya berapa? 6 tambah 3 dikurang 2. Ini nggak pakai dalam kurung karena Q-nya positif. Oke, sama dengan dalam kurung dulu ya. 6 tambah 3 sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7. K dalam kurung 7. Ini 3. Nah, 3 kali 7 sama dengan berapa? 21. Nah, begitu dia. Jadi, ini kan sudah selesai ya. 32. Ini perlu dijumlah nggak? Enggak, kenapa harus dijumlah gitu. Jadi ya udah hasilnya ini aja 21. Oke, jawabannya mana tuh? C gitu ya. Yang bener yang mana nih? Tunjuk tangan tulis di komen. Kami sih aku bener nih yang nomor 3 gitu kemarin ujian gitu. Ya. Kami sih tunggu ya. Jadi mau lihat nih ada berapa banyak tuh. Pasti banyak lah yang benar karena adik-adik kan banyak yang pinter. Oke ya. Kita masuk nomor 4. Nomor 4, subscribe kami sih ya. Nah, ini perhatikan tabel berikut P dengan Q. Nah, ini tabel limit ya. Nah, ini X mendekati A gitu. Jangan bingung. Sekalipun dia A gitu, bukan angka, nggak perlu bingung. Yuk kita kerjakan yuk. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Mana informasinya? Yang di dalam tabel. Oke, yuk kita kerjakan. Kalau kita langsung substitusi, ini kan dia A, X-nya kita ganti jadi A ya, karena X menuju A, maka A kurang A sama dengan 0. Kalau di bawah 0 udah pasti yang di atas 0, jadi 0 per 0 gitu kan, nggak memenuhi dong, itu nggak pas gitu, nggak cocok, masa 0 per 0, oke. Jadi caranya gimana Kak Messi? Udah, yang gampang itu kayak kemarin Kak Messi buat kan video sebelumnya pakai turunan kan, kalau ada limit itu pakai cara turunan itu lebih gampang dan lebih cepat gitu ya. Yuk, maka turunan dari X kuadrat plus 3 min A X dikurang 3A itu berapa sih? Kita buat sama dengan di sini. Di sini aja atau di sini? Di sini aja ya. Sama dengan 2X. Turunan dari X kuadrat kan 2X ya. Plus 3 min AX. Maka 3 min A gitu. Ini 3 min A ini jangan lupa ya. X-nya ini. Nah, ada beberapa bilang saya lupa nih kami si X-nya. Jadi dia turunannya karena dia kemarin kami ajarin kalau ada limit aljabar udah langsung pakai turunan aja. Jadi cepat. Setelah turunan baru disubstitusi gitu. Nah, ini dia lupa yang X-nya ini karena menjebak banget ya ini. Jadi 3A ini dia nggak bikin gitu. Jadi X kuadratnya ini aja jadi 2X gitu ya. Oke, ini min 3A-nya gimana kami sih? Ini min 3A ini adalah sebuah konstanta ya. Sama dengan 0, jadi nggak perlu ditulis. Udah, jadi 2X plus 3 min A per, tuh ya. X turunan dari X ya 1 gitu kan. Nah, ini sama dengan langsung aja kita substitusi. Nah, ubah yang X jadi A ya. Kami geser sedikit boleh nggak nih? 2A ini kan kita ubah jadi akar X mendekati A ya, maka 2A plus 3 min A per 1 nggak perlu. Kenapa? Ya nilai berapapun kalau dibagi 1 ya hasilnya nilai itu juga gitu kan. Gimana nilai itu tidak sama dengan 0 ya. Jangan lupa. Oke, maka yang sama ini 2A dengan A sama. Maka 2A dengan min A hasilnya apa? Hasilnya A, pinter. Nah, 3-nya dia kan sendiri. Turunin aja plus 3 gitu. Nah, ya udah ini aja dia. Jadi P-nya itu sama dengan ini. A plus 3. Sedangkan Q-nya
A plus 3 yang ditanyakan hubungan kan? Yang ditanya hubungan. Maka P A plus 3, Q juga plus 3. Itu sama dengan artinya P sama dengan Q. Ya nggak sih? Iya dong. Nah, yang benar C. Siapa yang benar nih? Nomor 4. Jadi kelihatan agak gimana gitu kan soalnya. Ya jawabannya cuma begini aja gitu ya. Cepet kan? Cepet. Jadi kalau ada soal begini siapa tahu jangan amit-amit jangan sampai nggak lolos, tapi semuanya yang ikut ujian SNBT tahun ini semuanya lolos dengan nilai 700 plus gitu kan, 700 ke atas. Nah, nonton video kami itu supaya memperdalam aja dan akan mengajari adik-adiknya gitu. Karena kami sih yakin SNBT tahun depan itu soalnya pasti akan mirip-mirip dengan SNBT tahun sebelumnya kan gitu ya. Kebanyakan. Oke, yuk kita lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Nah, ini dia nomor 5. Pada gambar berikut kerucut. Pada gambar kerucut di bawah ini, berapakah volume kerucut tersebut? Gitu kan. Yang diketahui itu luas alas kerucut sama dengan 8 cm kuadrat. Luas selimut kerucut sama dengan 6 cm kuadrat. Nah, langsung A, B, C dia ya pilihannya. Berapakah volume kerucut tersebut? Oh, sorry. Udah ini. Kami sih nanya, yang ditanya apa gitu. Ya ampun. Berapakah volume kerucut tersebut? Oke, yang ditanya volume kerucut tersebut. Pilihan jawabannya itu pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oh, yang diketahui ini ya. Oke, sekarang ya oke. Rumus untuk mencari volume kerucut ya F sama dengan itu kan 1/3 pi R kuadrat dikali T ya, untuk mencari volumenya. Oke, aduh. Sementara yang diketahui itu kan luas alas sama dengan alas ya. Luas alas itu 8 cm. Rumus luas alas itu kan sama dengan pi R kuadrat. Udah, itu aja. Jadi pernyataan 1 itu nggak cukup untuk mencari volume. Kenapa? T-nya nggak ada gitu, belum ada T. Kalau pi bikinlah 3,14 gitu ya kan. Tapi yang T-nya belum ketemu. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan gitu, pertanyaan volume. Berarti yang A bukan pilihan jawaban yang benar ya. Oke, yang kedua, kebalikan dari A, berarti pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan gitu kan. Pernyataan kedua mana? Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut sini aja. Luas selimut itu yang menyelubungi kerucut itu gini dia gitu ya. Itu rumusnya apa sih kami sih? PRS. Nah, kalau dia pernyataan kedua aja cukup nggak sih untuk mencari volume kerucut? Untuk mencari volume kan harus ada pi, pi-nya oke kita abaikan karena bisa aja 3,14 R kuadrat dengan T. Di sini pi R S gitu kan? Nggak ada juga tuh T-nya gitu. Sebenarnya kalau RS-nya udah ketemu, udah ada, pasti T-nya bisa dong ya didapat ya. Jadi bisa nggak bisa juga sih, nggak bisa karena belum ada T-nya. Jadi untuk mencari tinggi kita harus tahu dulu R dan S-nya gitu kan. Oke, jadi jawabannya yang ketiga, pernyataan keduanya bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau dia digabung 1 dan 2, nah untuk mencari S-nya ini kan ada S juga kan S-nya kan dia belum diketahui ya. Kalau untuk mencari S itu kan sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat, iya kan? Untuk mencari T harus ada R dan S gitu. Jadi kalau udah ada atau kita harus tahu RS, maka otomatis T-nya kita tahu gitu. Jadi jawabannya C. Yang paling benar itu C. Karena 1 aja nggak cukup. Luas alas itu rumusnya pi R kuadrat. Kalau dia luas selimut itu rumusnya itu PRS gitu. T-nya sama-sama nggak tahu kami sih iya. Tapi kalau digabung itu kan
udah akan ketemu gitu. Ini kan untuk mencari S itu kan R kuadrat, gimana sih? Iya benar ya. Jadi jawaban yang benar itu C, pernyataan kedua ya. Jadi kalau kedua-duanya digabung kan udah ketemu itu R dan S-nya. R dan S, maka otomatis T-nya akan dapat gitu. Jadi jawabannya C ya. Jangan jawabannya D, jawaban D pusing. Oke, itu benar pasti benar. Oke ya. Kita lanjut yuk, nomor berapa? Nomor 5. By the way, kemarin pantas tuh ada anak-anak bilang sama kami sih tolong bahas kerucut gitu. Dia nggak ikut ujian SNBT, cuman teman dia ikut ujian SNBT 2023. Katanya ujian yang keluar itu banyak yang kerucut. Iya sih, kemarin juga kita udah ada bahas kerucut ya, ada 2 kayaknya, 2 atau 1 sih kemarin. Nah ini lagi ada kerucut, jadi minta kami sih buatin video tentang kerucut, kalau bisa dengan soal-soalnya. Oke, kami sih akan buat soal dengan bahan kerucut dengan bahan kerucut dengan tema kerucut ya. Jadi soalnya yang agak susah dan soal yang mudah ya. Teman-teman jangan lupa subscribe kami sih, kita ikutin, kita belajar tentang kerucut, kita kupas tuntas. Yuk nomor 6 yuk. Tadi nomor 5 ya. Nomor 5 udah. Nomor 6 lanjut. Nah ini dia, garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 6 dan 2x min y sama dengan 2. Hanya memotong satu titik. Oke, jadi ini ada 4 pernyataan. Itu akan kita substitusi atau kita hitung mana yang memotong satu titik yang berhubungan dengan 2x plus y sama dengan 6 dan 2x min y sama dengan 2 gitu ya. Ya paling kita substitusi aja sih cara seperti tadi. Jadi garis yang memotong satu titik itu gimana sih? Ya begini sih. Ini misalnya ada begini garis gitu kan. Ini kan titiknya. Ini yang namanya satu titik. Jadi dia X dengan Y. Ini X dengan Y. Itu satu titik gitu. Paham ya? Maksudnya satu titik. Jadi misalnya 1 ya 1,1, 2,2, 3,3 gitu maksudnya ya. Paham ya? Nah yang ini kita substitusi aja pakai cara eliminasi. 2x plus y sama dengan 6. 2x min y sama dengan 2. Nah, kita buat plus aja supaya yang ini habis, yang y-nya kita eliminasi. Kalau dikurang boleh nggak kami sih? Boleh. Kalau dikurang yang x-nya yang habis gitu. Jadi terserah sih, kita plus aja ya. Atau kita plus kita min juga, terserah. Kalau plus maka yang y-nya yang habis. Y dengan plus min y sama dengan habis kan. Nah berarti ini 4. X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4 sama dengan berapa? 2. Oke. Maka X-nya sama dengan 2. Sini 2. Gitu. Y-nya belum tahu, mau kita substitusi dulu gitu ya. Di sini 2x, kok 2x ya? 2, x-nya berapa? 2. Plus y sama dengan 6. Maka 4 plus y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kan benar kan? X-nya 2, y-nya 2. Jadi dia memotong satu titik. Nah ini juga nanti harus begitu. Kita hitung satu-satu. Kita substitusi tuh X-nya berapa gitu maksudnya. Oh ya, ini tadi minta kalau dikurang boleh nggak kami sih? Boleh. Jadi kalau dikurang dia gini dia ya. Nah, kita bandingin aja. Terserah sih, 2x plus y sama dengan 6. 2x min y sama dengan 2. Nah kalau dia dikurang, eliminasi dikurang yang mana? Dieliminasi yang x gitu. Jadi y dengan min ketemu min sama dengan plus. Jadi 1 plus 1 gitu kan jadinya sama dengan 2. Enggak sih? Iya, 6 dikurang ini kan jadi yang plus ini untuk ini ya. Aduh. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Gitu dia. Ini 2y. Jadi 2y. Maka y sama dengan 4 bagi 2 sama dengan berapa? 2. Nah, sama kan? Gitu ya. Jadi terserah mau di jumlah mau dikurang gitu. Cuman lihat aja dulu kalau kami tadi ini karena nggak ada itu ya. Apa namanya?
nggak ada koefisiennya gitu kan. Jadi yang ini aja, kami sih begitu kalau cara substitusi, yang ini main cepat aja gitu ya. Oke, yuk kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4-nya pernyataan 1, 2, 3, 4-nya harus 2,2. Oke, kalau misalnya nah, Kak, Y sama dengan X-nya tadi kan 2 kan? 2. Oke, sama dengan, oh nggak bisa begitu, harus di bawah, jangan. Nah, Y sama dengan 4 dikurang 2. Y sama dengan 2. Sama kan? Kita X-nya kan kita substitusi 2 kan? Nah, yang pernyataan 1 benar. Kalau dalam ujian ya, kalau pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 benar juga. Jadi boleh nggak pilihannya 1 dan 3 langsung cepat? Boleh. Tapi kalau ada dia pilih begini, 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jangan langsung cepat-cepat pilih B gitu ya. Kenapa? Karena ada pilihan. Tapi kecuali tadi nggak ada pilihan, misalnya 1 dan 3, 1 dan 2, 2 dan 4 gitu kan. 1 dan 4 gitu, udah langsung cepat aja pilih yang 1 dan 3 gitu. Kalau 1 benar, otomatis 3 itu benar gitu. Tapi kita harus coba juga 2 dan 4 gitu. Tapi kalau nggak ada pilihannya, sekali lagi kami sih bilang 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 4 gitu pilihannya. Sementara setelah dihitung dan dicoba yang nomor 1 itu benar, otomatis pilih jawaban yang 1 dan 3 aja yang benar gitu ya. Itu kuncinya ya. Jadi caranya cepet. Oke, tapi karena ini ada pilihan 1, 2, dan 3, kita coba nih yang kedua gitu. Ya, paham ya? Y sama dengan 2 kali 2. X-nya kan 2, langsung aja kita masukin ya. 2, maka sama dengan 4 tambah 2. Y sama dengan 6. Wah, salah kan? Yang pernyataan kedua salah. Pernyataan keempat. Apa yang pernyataan keempat? Nggak ada pilihan kami sih. Iya sih. Tapi karena nerangin nggak apa-apa juga. Iya kan? Boleh dong. Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Nggak mau dihitung dia kayaknya. Plus 2. Min 2 dengan plus 2 sama dengan Y sama dengan 0. Salah. Jadi jawaban yang benar itu 1 dan 3 gitu. Kalau udah tahu 1 dan 3, ngapain dihitung lagi kami si 2 dan 3? Karena ada pilihannya sayang, ada pilihannya ya. Kalau ada pilihannya harus dihitung, kalau nggak ada pilihan langsung aja gitu ya. Yuk kita masuk nomor 6, berarti kita masuk nomor 7. Wah, nomor 7-nya panjang banget ya. Bacanya aja udah habis berapa lama tuh. Kayak diberikan sebuah tabel yang menyajikan nilai matematika 3 kelompok siswa ya. 3 ini kelompoknya 1, 2, 3, nilainya ini gitu. 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 jika ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3 sama dengan 4 kali median kelompok 2 ditambah 7. Wah, mumet. Saya nggak perlu mumet, makanya kalau pada saat ujian itu fokus aja gitu. Jangan nervous. Lihat panjang begini dengan kalimat yang agak gimana, nggak usah, biasa aja. Rata-rata aja nih kan. 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 jika ditambah 2 gitu kan. Nggak perlu bingung. 3 kali langsung ditulis di sini. Yuk kita tulis di samping aja. Nah, biar bisa sambil itu. 3 kali udah tulis aja. 3 kali rata-rata. Rata-rata itu kan di jumlah ya. Jumlah semuanya ini nilai dibagi 2 kan gitu kan. Udah 3 kali rata-rata. Kelompok berapa? Kelompok 1. Tulis nih 2 plus 4 plus 6 plus 7 plus A plus 8 gitu kan. Oh, di sini samping ternyata nggak bisa, sorry, karena itu bakal panjang. Ini aja kami cipta kertas yang baru aja. Nah, ini jadi dia panjang nih, kalimatnya aja panjang. Ya nggak sih? Oke, yuk kita buat. Jadi nggak perlu bingung ya, langsung nih kita buat. 3 dikali 2 plus 4 plus 6 plus 7 plus A plus 8. Nilai kelompok 1 jika ditambah 2 kali rata-rata, udah ditambah 2 kali sama seperti tadi. Rata-rata kelompok 3, mana kelompok 3? Ini kelompok 3, udah. Dikali, taruh dalam kurung, 7 plus 8 plus 9 plus 10.
Udah gitu aja. Jangan lupa ini bagi 2, ini juga bagi 2. Ingat rumus rata-rata, ya kan? Jumlah data dibagi dengan banyak data, ya. Oke. Sekarang ke rata-rata kelompok A, ya. Oke, sekarang jangan lupa seperti ini. Ini kan sorry, ini 6 ya, kok 2 sih kami sih kok. Aduh, sorry. 1 banyak data, kami sih langsung tiba-tiba nih, kami sih aja yang nerangin aja bisa ngeblank gitu kan. Kenapa? Karena sempat ketawa tadi. Makanya fokus yuk. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini 6 dong. 1 2 3 4 dan ini 4 dong. Kan banyak data. Aduh, sorry. Oke. Maka ini 3 dengan 6 ada hubungannya kan, bisa sama-sama bagi 3. Oke, coret aja, dapat hasilnya 2. Ini coret hasilnya 2. Udah. Nah, ini maka kita buat sama dengan. Oke. Kita jumlah yuk. 2 plus 4 sama 2 plus 4 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tambah 7 sama dengan 19 tambah 8 sama dengan 27 plus A. 27 plus A per 2 gitu kan. Oke, plus lagi 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 15 tambah 9 25 tambah 9 sama dengan 17, ya kan? Bagi 2 ya. 17. Ya kan? 7 tambah 8 15 tambah 10 25 tambah 9 sama dengan 34 dibagi 2 kan 17 ya. Oke, sekarang sama dengan berapa nih? Sama dengan 35, ya kan? Dari mana 35? Kan ini rata-rata 4. Oh ya, sama dengan, sorry kok langsung 35 sih. 2 kali rata-rata kelompok 3 sama dengan, nah ini kan ada bahasa sama dengan, tulis aja sama dengan gitu. 4 kali median kelompok 2, median. Nah, kelompok 2 mana ini kelompok 2? Oke, median itu gimana sih? Median itu nilai tengah ya. 7 plus 7, kami sih tulis aja biar nggak bingung ya, dalam kurung aja. 7 plus 7 dibagi 2. Gitu ya. 2 kali median kelompok 2 ditambah 7. Ini sorry kurang itu apanya. Soalnya ditambah 7, maka plus 7. Nah, kami sih ulang sekali lagi ya, kami sih tadi agak gimana? 3 kali rata-rata nilai kelompok 1, 3 dikali rata-rata nilai kelompok 1, ini kelompok 1. Ingat, untuk menghitung rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Oke, ditambah 2 kali 7 rata-rata nilai kelompok 3 gitu kan. Udah ketemu, kita hitung, setelah itu plus. Ini sebenarnya sama dengan juga ya, sama dengan kan ada, kami sih tadi langsung cepet. Kenapa? Karena kami sih lupa baca selanjutnya. Sama dengan, tulis aja sama dengan 4 kali median kelompok 2. Median kelompok 2 ini kan nilai tengahnya 7 dengan 7. 7 plus 7 per 2 itu sama dengan 7 dikali 7 ditambah 7 lagi ditambah 7 gitu. Kami sih langsung hitung sambil kami sih diem tapi baca matanya, makanya langsung jawab 35 kan. 4 kali 7, 7 plus 7 per 2 itu kan sama dengan 7 juga gitu kan. 4 kali 7 gitu. 40 kali 7 sama dengan berapa? 28 tambah 7 sama dengan 35. Iya kan? Oke. Kecepatan kecepatan otaknya mikir ya kan. Nah, ini sama dengan 35. Ini langsung aja kita buat 35, maka 27 plus A per 2, 17 pindah ke kanan jadi min 35 min 17. Berarti 27 plus A, ini 35 min 17 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 18 ya. Kita langsung tulis di sini ya. Menghemat kertas, sebenarnya bukan menghemat kertas sih, karena kamera kami sih adalah seadanya gitu. Oke, ini sama dengan 18. Ini 35 min 17 sama dengan 18, maka 18 dikali 2 ya, ini kan 2-nya pindah ke ruas kanan, paham ya maksudnya ya? 18 kali 2, oke, maka 27
plus A, 18 kali 2 sama dengan 36. Oke, maka A sama dengan 36 min 27. Sama dengan berapa? 9 gitu. Nah, ini udah selesai kami sih, belum dong. Ini jawabannya 9 kok. Pilihan jawaban kami sih belum tulis ya. Terbesar kelompok 1. Nah, kami sih nggak tulis semua nih, bentar ya. Nah, ini dia. Aduh, sorry karena ketutup kertas tadi ya. Nah, tadi kan kami sih belum selesai ya. A-nya udah ketemu sama dengan 9 gitu kan. A itu sama dengan 9, ingat A. Ini kan masih ada pernyataan, ada 3 pernyataan dikasih di dalam soal. Jadi ini yang panjang banget itu soalnya. Oke, data terbesar kelompok. Ini kan tadi kita masih menyelesaikan sampai sini. Nah, pernyataan 3 ini harus kita hitung dulu, harus kita pastikan. Data terbesar kelompok 1 adalah A. Tadi A sama dengan berapa? Kami sih tulis aja di sini ya. A sama dengan 9. Nah, ini ada cerita lucu. Adik yang Kak Misi ajarin dia. Karena cepet-cepet ini kan 2, 4, 6. Nah, ini bentar ya. Nah, ini 2, 4, 6, 7, A, 8. Karena di sini dia 8, dia berpikir sama dengan kelompok 2, di sini 7 gitu. Jadi karena dia mau cepet, mau nembak gitu kan. Jadi dia A-nya itu sama dengan 7 dibuat. Jadi pernyataan 1 dia anggap itu salah. Kenapa? Karena data terbesar kelompok 1 katanya adalah A. Salah, dia berpikir A itu 7 tanpa dihitung dulu tadi yang ini gitu. Jadi setiap soal itu jangan pernah diremehin atau di skip ya. Soal itu pasti ada selalu hubungannya gitu. Makanya dibaca aja dengan nalar gitu ya. Jadi salah dong dia ini untuk ini ya. Semoga aja dia lulus, amin gitu ya. Oke, data terbesar kelompok 1 adalah A. Ya bener kan? Tadi 9, ini kan 8. A-nya 9. Nah, bener, pernyataan 1 bener gitu. Nah, yang kedua, median kelompok 1 adalah A dikurang 2,5. A-nya tadi sama dengan 9 dikurang 2,5. Ini sama dengan berapa? 6,5. Sekarang kita hitung yuk. Median kelompok 2. Median itu sama dengan yang kelompok 2 enggak sih rintitannya? Median kelompok 1, median kelompok 1. Nah, median kelompok 1 kan 6 dengan 7. 6 plus 7 sama dengan berapa? 13 bagi 2 sama dengan 6,5 kan? Berarti benar nih. Benar, pernyataan kedua benar gitu. Sekarang pernyataan ketiga. Jangkauan kelompok 1 sama dengan 4. Nah, jangkauan itu apa sih? Mana itu jangkauannya? Jadi jangkauan itu sama dengan kelompok berapa yang ditanya kelompok 1. Ini kami sini dulu ya. Nah, jangkauan itu adalah maksimum dikurang dengan minimum gitu. Maksimumnya berapa? Maksimumnya 8, minimumnya 2 gitu. Jadi 8 kurang 2 sama dengan berapa? 6 gitu. Sementara di pernyataan dikatakan jangkauan kelompok 1 sama dengan 4, jadi salah ya. Sekali lagi ya, jangkauan itu adalah maksimum dikurang minimum. Maksimum itu bukan nilai yang tertinggi gitu, bukan nilai terbesar, tapi dia ini yang paling kanan dikurang paling kiri aja deh, gitu aja bahasanya biar mudah mengerti ya. Paham ya? Jadi yang pernyataan ketiga salah. Yang pernyataan ke berapa yang benar? 1 dan 2. Maka kita lihat yuk. Mana pilihan jawabannya teman-teman? Nah, ini dia pilihan jawabannya. Manakah pernyataan yang benar? 1 saja benar? Tidak. 2 saja benar? Tidak. 1 dan 2 saja yang benar. Oke, maka C jawaban yang benar. Yang mana nih teman-teman yang benar jawabannya? Tulis di komen ya. Sekarang kita masuk nomor, masih ada nggak sih? Masih ada nomor 8. Satu lagi ya. Biasanya buatnya cuma 2 kami sih. Iya, kami sih lagi rajin. Semangat. Mau kejar soal-soal keluar SNBT. Supaya yang nonton channel kami sih, video kami sih, semoga lulus di SNBT 2023. Dan yang belum ikut ujian SNBT tahun ini, tahun depan mau ujian juga lulus, amin, dengan nilai tinggi ya. Masuk nomor 8. Nah, ini dia, secara acak diambil 2
bilangan ini 2 ya, kecil banget nulisnya. Secara acak diambil 2 bilangan berbeda dari 1, 2, 3, 1, 2, 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3 atau 1/3? Oke, dikasih juga pernyataan ada 4. By the way, pilihan jawaban Kak Misi kok nggak ada ya? Atau Kak Misi tulis di tempat lain, bentar ya. Pernyataannya, terambilnya 2 bilangan dengan selisih genap. Secara acak diambil 2 bilangan berbeda dari 1, 2, 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Oke ya, peluang 1/3. Maka, nah kita buat di samping aja. Oke, maka peluang kan sama dengan NA/NS. Ini pasti udah tahu ya. Oke. Nah, NS-nya itu ada berapa sih? Ada 3 ya. NS itu semestanya ada 3. Dari mana taunya kami sih? Gini ya, kami sih tulis aja ya. 1,2, 1,4, 2,4. Nah, ini dia. Oke, maka NS, N itu adalah banyaknya NS sama dengan berapa? 1, 2, 3. Sama dengan 3. Udah gitu ya. Paham ya? NA-nya sekarang kita itu. Nah, dari 1. Terambil 2 bilangan dengan selisih genap. Yang selisih genap itu adalah 2 dengan 4 kan? Atau 4,2 kan? Maka NA, yang satu ya. NA sama dengan 4,2. Ya kan, selisih dengan selisih genap kan? 4 dengan 2 selisihnya kan 2 ya, genap ya. Kan cuman itu aja kan? 1. Oke, KNI sama dengan 1 gitu. Kurang ke samping. Oke. Nah, yang kedua, terambil 2 bilangan dengan hasil prima. Dengan hasil prima. Berarti kan 1 dengan 2 aja kan hasil prima, iya kan? Terambil 2 bilangan dengan hasil. Terambil 2 bilangan dengan hasil prima. Ini hasil perkalian kali ya. Dengan hasil prima ya 21 ya. Maka yang kedua, terambil 2 bilangan dengan hasil prima. Oh, sorry. Ini kan udah NA-nya udah ketemu ya. 1 NS-nya 1. Berarti yang pernyataan 1 itu 1/3. Iya kan? NA per NS. NA per NS berarti 1/3. Maka pernyataan 1 benar ya. Kan yang memiliki peluang 1/3. Oke, yang kedua, terambil 2 bilangan dengan hasil prima. Itu kan hasil prima ya 1 dengan 2. Maka NA. Oke. 2 dengan 1 atau 1 dengan 2 sama aja ya. 1 dengan 2 aja lah yang paling benar. 1 dengan 2. Oke. Ini berarti NA-nya sama dengan 1. Berarti pernyataan kedua benar juga dong. NS-nya kan 1. Yuk, kita tulis aja biar nggak bingung. NA per NS. NA-nya sama dengan berapa tadi? 1. NS-nya tetap 3 ya. Udah ketemu kan? 3/3. Maka pernyataan kedua juga benar gitu. Kalau pernyataan 1 tadi benar, berarti pernyataan 3 sebenarnya benar loh. Tapi karena dia pilihan jawaban, sekali lagi Kak Michi bilang, kalau pilihan jawabannya itu adanya 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 4, ketika satunya itu udah benar gitu kan, udah otomatis yang 1 dan 3 aja. Tapi karena ada pilihan 1, 2, dan 3 seperti ini, kita harus hitung tuh semua satu-satu gitu ya. Oke, nomor 2 udah. Sekarang nomor 3, terambilnya 2 bilangan dengan hasil jumlah genap. Hasil jumlah genap ini nomor 3 udah pasti benar ya. Nomor 1 kan dia sudah benar, otomatis yang 3 benar. Kita menghemat waktu. Oke, nomor 4 kita hitung juga nggak? Hitung aja. Terambil 2 bilangan dengan salah satu bilangan merupakan kelipatan bilangan lain. Nah, ini juga ada yang curhat. Kenapa kami sih angkat ini juga agak banyak? Biasanya kan 2, 4, 5 gitu aja soalnya kan. Karena ceritanya lucu-lucu. Ini
Pilihannya gini, terambil dua bilangan dengan salah satu bilangan merupakan kelipatan bilangan lain gitu. Ya, jadi pada saat ujian itu kan kita banyak yang nervous. Kelipatan itu dia cuman buatnya ini kan kalau kita hitung NA-nya ini kan tulis di mana? Di bawah aja ya. Kalau kita hitung NA-nya NA gitu kan. Ini kan sama dengan 1 2, iya kan? Terus 1 4, iya nggak sih? Iya dong. Nah, terus 2 dengan 4 kan? Ya, kan dikatakan terambil dua bilangan dengan salah satu bilangan merupakan kelipatan bilangan lain gitu. Tapi dia buat 1 2 dengan 2 4 aja. Kenapa? Karena tadi cepat-cepat kelipatan, banyak orang mikir itu kelipatan itu hanya 2 gitu. Padahal kelipatan itu kalau dia tidak ditentukan ya berlaku banyak gitu. Misalnya kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4 gitu. Jadi 1 dengan 4 itu juga termasuk gitu. Karena dia kelipatan 4 ya, 1 dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan 4. Itu kan berlaku kelipatan juga kan. Gitu dia. Jadi dia buat ini 2 gitu. Ya tetap aja sih salah gitu kan. Kalau 2 kan jadi NA-nya 2 per NS kan 3 tadi, 2 per 3. Sementara yang diminta 1 per 3 ya tetap aja sih salah. Tapi itu sebuah pengalaman yang lucu gitu. Nah perlu diluruskan juga bahwa kelipatan itu bukan cuman 2 gitu ya. Paham ya teman-teman? Jadi kalau ini gimana? Ini ada 3 berarti 3 per 3 sama dengan berapa? 1. Jadi pernyataan 4 itu salah. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3. Mana itu jawaban yang benar? Yang benar adalah A gitu ya. Teman-teman, terima kasih yang belum subscribe kami sih juga, please tolong di-share ke teman-teman, ke sanak saudara. Terus komen dong yang benar semua dari yang kami upload ini, yang kami buatin VT. Ada 8 soal, kalian itu ada benar berapa? Coba tulis di komen, kami mau lihat. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Maaf kalau kami ada salah-salah. Yuk semangat, semoga lulus dengan nilai tinggi. Kalau bisa 800. Amin. Oke.